Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penjuru hukum. Sahabatku sekalian, kekerasan terhadap anak saat ini masih banyak terjadi. Bentuk larangan serta sanksi melakukan kekerasan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan terkait dengan bentuk dan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Jadi bentuk kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan atau penelantaran. Kekerasan fisik ini merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, seperti ditampar, dipukul, ditendang, dijewer, dicubit, dicakar, didorong, digigit, atau dijambak, dan lain-lain. Ini merupakan beberapa kekerasan fisik yang dilakukan terhadap anak. Dan ini bisa terjadi di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dan masih banyak kekerasan-kekerasan fisik lainnya yang dilakukan terhadap anak. Kemudian kekerasan psikis. Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis ini terkait dengan tindakan kekerasan terhadap emosional dan kejiwaan seorang anak, sehingga sulit untuk dilihat karena tidak memberikan bekas yang mungkin juga bisa dilihat oleh orang lain, namun hanya dapat dirasakan sakitnya oleh jiwa atau hati atau perasaan seorang yang menjadi korban. Seperti menerima ucapan kata-kata kasar dan menyakitkan hati anak, menghina anak, mengancam anak, menakut-nakuti anak, membentak anak, memaksa anak, dan lain-lain, yang intinya perbuatan tersebut mengakibatkan terganggunya kejiwaan atau hati atau perasaan anak. Sanksi bagi pelaku kekerasan fisik dan kekerasan psikis terhadap anak tercantum di dalam pasal 80 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sanksinya yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Ini sanksi bagi pelaku kekerasan fisik dan kekerasan psikis terhadap anak. Akan tetapi jika kekerasan fisik atau kekerasan psikis tersebut mengakibatkan anak luka berat, seperti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan atau sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut atau kematian, mengakibatkan cacat tubuhnya, mengakibatkan lumpuh, kehilangan salah satu panca indera, mengakibatkan penderitaan psikis berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Jika akibat dari kekerasan fisik dan psikis tersebut menyebabkan anak mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Kemudian kekerasan terhadap anak selanjutnya itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa
oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual ini berupa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan atau perkosaan dengannya atau dengan orang lain. Hal ini tercantum dalam pasal 76D dan perbuatan cabul yang tercantum di dalam pasal 76E. Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berupa persetubuhan tercantum pada pasal 81 junto pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ketentuan ini juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Jika persetubuhan ini dilakukan oleh orang tuanya, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana persetubuhan atau perkosaan, pidananya ditambah sepertiga. Kemudian jika menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pidana tambahan dan tindakan ini dikecualikan bagi pelaku anak. Sedangkan sanksi kekerasan seksual terhadap anak berupa perbuatan cabul seperti meraba anggota kemaluan atau meraba anggota tubuh lainnya, mencium, dan lain-lain yang intinya perbuatan tersebut melanggar kesusilaan, kesopanan yang bersifat keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Sanksinya tercantum dalam pasal 82 junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jika perbuatan cabul dilakukan oleh orang tuanya sendiri, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pelaku pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pencabulan, maka pidananya ditambah sepertiga. Jika akibat dari perbuatan cabul menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah sepertiga. Selain itu, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan membuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pidana tambahan ini dikecualikan bagi pelaku anak. Kemudian kekerasan terhadap anak selanjutnya yaitu penelantaran. Penelantaran ini berupa tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar,
baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Nah, sanksi bagi pelaku penelantaran anak yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Sahabatku, demikian presentasi bentuk dan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Mudah-mudahan melalui presentasi ini dapat memberikan kesadaran hukum untuk kita semua agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Stop kekerasan terhadap anak sekarang juga, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.